Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita bertemu di dalam persekutuan virtual lewat syafaat malam. OMG, Oh my God. Demikian judul cerita yang mengawali perenungan kita di dalam syafaat malam kali ini. Beberapa orang ibu STW sedang kumpul-kumpul. Sahabat, saudara tahu kan maksudnya STW? Setengah tuwir, setengah tua. Mereka semua sedang membanggakan anak masing-masing. Ibu pertama berkata begini, "Anakku beberapa waktu lalu diangkat menjadi hakim. Sekarang kalau dia menghadiri sebuah pertemuan, begitu masuk ke dalam ruangan, orang-orang akan mengangguk dan menyapa, 'Your Honor.' Your Honor itu sapaan kehormatan untuk seorang hakim. Ibu yang kedua tidak mau kalah. Dia berkata, 'Anakku dong, dia kan diangkat presiden menjadi duta besar. Kalau ada pertemuan, begitu dia masuk ke dalam ruangan, orang-orang akan berdiri, mengangguk dan menyapa, Your Excellency.' Itu sebutan untuk duta besar dan ini katanya lebih keren ketimbang Your Honor." Ibu ketiga tidak mau kalah. Dengan berdiri sambil mencibir, dia berkata, "Your Honor, Your Excellency, belum seberapa. Kalian tidak tahu ya, anakku beberapa bulan lalu dipanggil ke istana. Dia dianugerahi gelar kebangsawanan. Nah sekarang kalau dia menghadiri sebuah pertemuan, begitu masuk ruangan, orang-orang akan berdiri, membungkukkan tubuh dan menyapa, 'My Lord.' Lord adalah gelar kebangsawanan yang hierarkinya cukup tinggi. Ibu keempat dengan santainya bilang begini, "Kalian tahu dong, anak bungsuku, dia kan gak bisa diem. Nakal banget. Nah, kalau ada pertemuan, lalu orang-orang melihat anakku masuk ruangan, maka mereka akan menepi, mengelus dada sambil berkata, 'Oh my God.'" Ibu bapak, saudara-saudara, siapa di antara anak-anak tadi yang sungguh-sungguh membanggakan orang tuanya? Saudara dan saya bukan kebetulan dan tidak sembarangan disebut anak-anak Allah. Sesungguhnya lah di dalam Yesus Kristus kita telah dijadikan, telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan untuk itu Yesus telah membayar dengan harga yang tidak ternilai, yaitu nyawanya sendiri ia serahkan. Seperti dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18. "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat." Bukankah sebuah kehormatan yang luar biasa bahwa saudara dan saya, kita dijadikan anak-anak Allah? Tapi jangan pernah lupa,
Seiring kehormatan, selalu ada tanggung jawab yang mengiringinya. Noblesse oblige, itu ungkapan dalam bahasa Prancis, semula digunakan untuk kaum bangsawan, tapi kemudian juga dipakai untuk kalangan yang lebih luas. Ungkapan itu sederhananya berarti ketika orang mendapatkan kehormatan, maka ia harus menjaga kehormatan itu dengan bertindak, berkata, berperilaku sesuai dengan kehormatan yang ada padanya. Di dalam berbagai budaya, kita juga mengenal ungkapan nasihat orang tua kepada anaknya. Kamu jangan bikin malu orang tua ya. Kamu harus menjaga nama baik orang tua. Bukankah demikian juga halnya dengan kita yang telah menjadi anak-anak Allah, menerima kehormatan selaku anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus, bahwa sepatutnya lah kita mempraktikkan keseharian hidup yang membuat orang-orang di sekitar kita, dunia di sekitar kita bisa melihat kemuliaan Allah, mengalami kasih Allah, kepedulian Allah, kebenaran Allah, keadilan Allah, dan yang seterusnya melalui keberadaan kita. Kehidupan yang juga mendorong orang-orang lain untuk turut mempermuliakan Allah kita. Seperti dikatakan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jangan sampai orang yang mengenal kita sebagai orang Kristen, jika melihat kita, lalu mengelus dada dan mengatakan, "Oh my God, ngakunya Kristen, tapi kelakuannya seperti itu." Ketika hal seperti itu terjadi, maka sesungguhnya kita bukan memuliakan Allah, tapi sebaliknya kita telah mempermalukan Tuhan Allah kita. Dijauhkanlah kita dari perbuatan daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemesah, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan yang sebagainya. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita kembali bersyafaat. Bapa di sorga, Allah Sang Maha Anugerah, yang di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus telah menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami mohon ampun kalau kami di sana-sini mengabaikan fakta dan pengakuan bahwa di dalam Yesus Kristus kami sudah menjadi anak-anak Allah, dan karenanya kami telah mempermalukan nama-Mu. Untuk itu kami berdoa. Maka kami juga kembali memohon hikmat, kemauan, kekuatan agar makin mampu menjalani keseharian hidup sebagaimana layaknya anak-anak Allah, agar nama Tuhan Allah kami makin dimuliakan. Untuk itu kami berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur bahwa kami boleh melewati 1 minggu lagi di dalam kasih setia dan pemeliharaan-Mu. Untuk itu kami berdoa.
Kami juga memohonkan berkat-Mu di dalam menjalani hari-hari hidup sepanjang minggu yang baru ini. Berkat-Mu baik dalam bentuk kekuatan, kesehatan tubuh, kemampuan melakukan tugas tanggung jawab masing-masing, dan yang terutama, peliharalah keteguhan iman, pengharapan dan penyerahan kami tetap hanya kepadamu. Untuk itu kami berdoa. Ya Bapa, kami juga kembali menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang mengalami lemah tubuh, entah karena usia yang semakin lanjut ataupun karena sakit penyakit. Secara khusus kami berdoa untuk Pak Henry Darmawan. Kiranya tangan kasih Tuhan yang terus menopang, yang terus menaungi, menjamah mereka yang ada di dalam kondisi lemah tubuh ini. Engkau juga berkati keluarga yang mendampingi. Bahkan Engkau cukupkan segala yang diperlukan di dalam proses pengobatan atau perawatan yang dijalani. Untuk itu kami berdoa. Ya Bapa, kembali kami menyerahkan seluruh keberadaan kami di dalam istirahat sepanjang malam ini. Tangan kasih Tuhan yang memeliharakan kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya malapetaka. Kami serahkan diri kami masing-masing beserta seisi keluarga, baik yang ada bersama kami maupun yang berada di tempat lain. Terima kasih ya Bapa, kami menaikkan syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara, selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.